Sekian putra Sayyidina Hasan al-Mujtaba, itu ulama sepakat yang menurunkan generasi itu hanya dua, Hasan al-Musanna sama Zaid. Sayyidina Zaid sama Sayyidina Hasan al-Musanna. Jadi seluruh al-Hasan di dunia itu dari dua generasi ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya keturunan daripada Abdullah bin Hasan al-Mujtaba, maka itu perlu dipertanyakan keabsahannya. Kayak beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ada seliweran silsilah keluarga Ploso itu ditulis keturunan daripada Abdullah bin Hasan al-Musanna, Hasan al-Mujtaba. Saya kira itu perlu ditahqiq juga. Kenapa? Karena silsilah itu kok timbul dari Sayyidina Abdullah bin Hasan al-Mujtaba, padahal ulama sepakat bahwasanya tidak ada keturunan daripada Sayyidina Hasan selain daripada Sayyidina Zaid bin Has dan Sayyidina Hasan al-Musanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'du. Sore ini kita bisa berjumpa kembali bersama channel yang kita cintai ini, yakni Muhsin Official. Dimana pada sore hari ini teman-teman, saya akan sedikit mereview tentang kitab ini. Ini kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan al-Mujtaba, dimana kitab ini menjelaskan tentang sejarah dan penyebaran daripada keturunan Sayyidina Hasan ibni Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, teman-teman, di sini dikarang oleh seorang ahli nasab Madinah, namanya Syarif Ihab bin Yaqub al-Qutbi al-Hasani. Beliau merupakan salah satu saudara daripada an-nasabah Madinah, yakni Syarif Anas bin Yaqub al-Qutbi al-Hasani. Nah, teman-teman sekalian, kitab Al-Muntaqa ini merujuk kepada beberapa kitab sebelum-sebelumnya, baik itu abad keempat, abad ketiga, ada juga abad kelima, keenam, juga ada abad ke-9 Hijriah, ya. Dan di sini teman-teman, di dalam menulis tentang sirahnya Rasulullah SAW beserta keluarganya, jadi beliau Syarif Ihab ini mencatat pertama dari Rasulullah SAW, ini teman-teman ya. Nah, ini Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan di mana, terus beliau silsilahnya seperti apa, dan apanya itu siapa namanya. Beliau melengkap catat sampai ke istri-istrinya Nabi. Sini azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin. Yang pertama itu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ditulis semuanya teman-teman ya, di istri-istri Rasulullah. Terus baru putra dan cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini teman-teman ya, alhamdulillah ini lumayan, saya kira sangat bagus sekali, karena di sini ya, coba kita cek di firisnya ini ya, firis ya, kelihatan ya. Jadi firisnya ini ada hidupnya Rasulullah, istri-istri Rasulullah, anak-anaknya Rasulullah, terus para kerabatnya Rasulullah SAW, paman-pamannya itu siapa, anak pamannya atau sepupu-sepupunya Rasulullah itu siapa saja. Terus di sini ammatun Nabi, bibi-bibi Rasulullah itu siapa dari ayahnya, banu ammatin Nabi. Terus anak-anak laki-laki dari bibinya Rasulullah, dari abahnya itu siapa aja. Terus di sini akhwalun Nabi, akhwal jadi saudara akhwal ini anak paman dari anak bibi dari ibunya Nabi itu siapa aja. Terus juga siapa ayahnya Nabi, terus istrinya Rasulullah, saudara-saudaranya Rasulullah, ikhwatun Nabi. Terus ada di sini diterangkan teman-teman ya, nanti di halaman 53 itu mengenai sifat Rasulullah SAW. Artinya digambarkan bagaimana Rasulullah sifatnya, fisiknya itu digambarkan di situ. Terus ada sedikit menakib tentang Ahlul Bait.
Terus baru menjelaskan tentang Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nanti dari sini teman-teman ya, dari sini nanti baru ke bawah kapan itu Siti Fatimah dilahirkan. Terus siapa saja keturunan Siti Fatimah. Terus siapa itu Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terus kapan Sayyidina Ali itu dilahirkan. Terus kafalatul Rasulullah li Ali bin Abi Thalib. Nah, itu terus manakibnya Sayyidina Ali. Terus posisi atau kedudukan Sayyidina Ali itu bagi Rasulullah seperti apa, itu dijelaskan semuanya. Sangat menarik teman-teman ya, sangat menarik mengenai kekhilafan Sayyidina Ali, terus keberanian Sayyidina Ali itu terus ada sedikit mengenai peristiwa perang Jamal, itu dijelaskan perang Jamal, ada perang Siffin, terus ada tahkim di situ di mana antara Sayyidina Ali juga nanti dengan Muawiyah bin Abi Sufyan juga dibahas di situ. Terus ada Khawarij itu. Alhamdulillah di kitab ini lumayan lengkap teman-teman, sejarah tentang peristiwa manakibnya keluarga Rasulullah SAW. Nanti setelah itu lanjut ya, sampai di sini dijelaskan itu wiridnya Sayyidina Ali dan beberapa doa Sayyidina Ali itu dibahas di sini. Sangat menarik teman-teman ya, sangat menarik ya. Terus juga ada bahasa kalam sufi atau bahasa bijaknya dari Sayyidina Hasan Al-Mujtaba, terus dan juga nanti lanjut kepada keturunan dari Sayyidina Hasan Al-Mujtaba. Di sini teman-teman ya, selain Siti Fatimah istrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, juga nanti di situ ditulis juga diterangkan selain Sayyidatina Fatimah siapa saja istrinya Sayyidina Ali. Terus nanti anak-anak selain dari Sayyidina Ali, anak-anaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah selain dari Siti Fatimah itu siapa saja. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, nanti lengkap, lumayan lengkap. Setidaknya ada beberapa generasi itu dicatat di kitab ini. Dan sampai generasi ke Maroko itu dicatat, ke Maroko, ke yang kemana, yang ke Damas, yang ke Mesir, itu ada semuanya. Terus siapa itu keluarga Al-Miswar, siapa itu keluarga Al-Qutbi, itu dicatat semua. Siapa itu keluarga Al-Jilani, bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana keturunannya, itu ada semua. Alhamdulillah teman-teman ya, lumayan lengkap. Dan terakhir teman-teman, nanti di kitab ini menjelaskan tentang keturunan daripada Zaid bin Hasan Al-Mujtaba, itu terakhir. Di kitab ini nanti keterangannya selain dari keturunan Sayyidina Hasan Al-Musallas, keturunan Sayyidina Hasan Al-Musanna, nanti terakhir juga menjelaskan tentang keturunan daripada Sayyidina Zaid bin Hasan Al-Mujtaba atau saudaranya Hasan Al-Musanna. Karena nanti Sayyidina Hasan itu teman-teman sebagaimana di kitab-kitab nasab yang lain ya, itu dijelaskan bahwasanya Sayyidina Hasan itu dari beberapa anaknya itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya, dari beberapa anaknya hanya bisa menurunkan dari Hasan Sayyidina Husain, dan terus dari Muhammad Al-Hanafiyah Sayyidina Abbas, Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar bin Ali nanti ini keturunannya bergelar Al-Umari, sehingga seperti kitab Al-Majdi itu pengarangnya adalah marganya Al-Umari Al-Alawi. Beliau keturunan Sayyidina Ali dari Sayyidina Umar, dari istri yang lain begitu. Nah, para ulama itu sepakat teman-teman ya, bahwasanya Sayyidina Hasan itu hanya nanti menurunkan beberapa generasi saja. Jadi dari sekian putra Sayyidina Hasan Al-Mujtaba, itu ulama sepakat yang menurunkan generasi itu hanya dua, Hasan Al-Musanna sama Zaid. Sayyidina Zaid sama Sayyidina Hasan Al-Musanna. Jadi seluruh Al-Hasani dunia itu dari dua generasi ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya keturunan daripada Abdullah bin Hasan Al-Mujtaba, maka itu perlu dipertanyakan keabsahannya. Kayak beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ada seliweran silsilah keluarga Ploso itu ditulis keturunan daripada Abdullah bin Hasan Al-Musanna, Hasan Al-Mujtaba. Saya kira itu perlu ditahqiq juga. Kenapa? Karena silsilah itu kok timbul dari Sayyidina Abdullah
bin Hasan al-Mujtaba, padahal ulama sepakat bahwasanya tidak ada keturunan daripada Sayyidina Hasan selain daripada Sayyidina Zaid bin dan Sayyidina Hasan al-Musanna. Dan terakhir teman-teman ya, kitab Al-Muntaqo ini selain lengkap mengenai sirah Nabi dan beberapa manakib daripada keturunan Sayyidina Hasan, itu juga kitab ini dilengkapi dengan musajjar. Musajjar itu begini teman-teman ya. Nah, ini musajjar namanya. Apa ya? Kayak diagram lah. Jadi bahasa Indonesianya diagram, kalau bahasa Arabnya musajjar. Jadi nanti ada musajjar di situ, ada musajjar. Dan Syarif Ihab itu melengkapi kitabnya dengan beberapa footnote. Footnote itu kata dari kunci kata pengambilannya dari kitab apa ini, seperti ini. Jadi secara garis besar Syarif Ihab itu ngambil dari kitab Tabaqatul Kubra, terus kitab Al-Majdi, juga ada kitab Al-Asili, juga beliau jadi kitabnya Fakhrur Razi, yakni Syajaratul Mubarakah. Juga beliau ngambil dari beberapa kitab-kitab yang lain seperti Sirrus Silsilah dan Al-Jamharatun Nasab, Al-Isti'ab, terus kitab Syajaratin Nabawiyah, dan banyak. Artinya untuk referensi beliau di dalam menulis kitab ini sangat lengkap sekali teman-teman. Sehingga begitu teman-teman layak untuk memiliki kitab ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.